Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Minarti. Saya perwakilan dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan hasil PPT yang telah kami buat yang membahas tentang strategi pemberdayaan masyarakat. Nah, yang pertama kami akan membahas mengenai pengertian strategi. Strategi adalah cara untuk mengarahkan tenaga, daya, dana, dan peralatan yang dimiliki guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Arti pemberdayaan masyarakat itu sendiri adalah suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengalami keputusan secara bebas atau independen dan mandiri. Ketiga, slide kedua membahas tentang tujuan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan, keterlatar belakangan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman akan kesehatan dalam diri masyarakat. Yang ketiga, timbulnya kemauan dan kehendak ialah sebagai bentuk lanjutan dari kesadaran dan pemahaman terhadap objek, dalam hal ini memampukan kesehatan. Dan yang keempat yaitu timbulnya kemampuan masyarakat di bidang kesehatan, yang berarti masyarakat baik secara individu maupun masyarakat telah mampu dan memiliki kemauan untuk hidup sehat. Strategi pemberdayaan masyarakat. Nah, yang pertama, memilih inovasi tepat guna. Salah satu faktor yang mempengaruhi percepatan adopsi adalah sifat dari inovasi itu sendiri. Inovasi yang akan dimasukkan ke dalam program pemberdayaan harus mempunyai banyak kesesuaian terhadap kondisi biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya. Inovasi yang tepat guna harus dirasakan sebagai kebutuhan masyarakat. Yang kedua, memilih bagian B, memilih metode penyuluhan yang efektif. Penggunaan metode yang efektif dan mempermudah untuk dapat dipahami oleh masyarakat itu sendiri. Penyuluhan adalah sistem pendidikan di luar sekolah atau informal yang diberikan kepada masyarakat dan dengan agar maksud masyarakat lebih mengetahui tentang sesuatu yang dapat memperbanyak dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri mengenai kesehatan. Dan yang keempat yaitu pemberdayaan petugas penyuluh setelah inovasi tepat guna diperoleh. Metode penyuluhan yang efektif diketahui, maka selanjutnya adalah memilih agen penyuluhan yang baik karena petugas penyuluhan mempunyai korelasi yang sangat kuat terhadap keberhasilan suatu program. Yang kelima, mengembangkan pengusahaan pengetahuan. Desakan modernisasi telah menggusur ilmu, pengetahuan, dan teknologi lokal dan menciptakan ketergantungan rakyat pada input luar serta hilangnya kepercayaan diri. Pendidikan alternatif yang mampu mengembalikan kepercayaan diri rakyat serta dapat menggerakkan proses pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir atau poin terakhir yaitu mengikut sertakan masyarakat. Sertakan masyarakat mempunyai beberapa tujuan, yaitu agar suatu program itu efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan masyarakat, mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat sebagai pelaksanaan dan pengelolaan, dapat dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis dan hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri sehingga menciptakan pemupukan modal dan hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri sehingga dalam wadah lembaga sosial ekonomi setempat. Dan poin terakhir yaitu pengelolaan dana dan pelestarian hasil dengan mudah digulirkan dan dikembangkan dalam masyarakat dalam lingkup yang lebih luas. Slide ketujuh yaitu pendekatan pemberdayaan masyarakat.
Nah, di mana pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunan sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut. Nah, yang pertama, upaya itu harus terarah, targeted, dan ini yang secara populer disebut pemihakan. Ia ditujukan langsung kepada yang memerlukan dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya yang sesuai dengan kebutuhan. Kedua, program ini harus langsung mengikut sertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikut sertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan, empowering masyarakat dengan pengalaman dan merancang, melaksanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan dan ekonominya. Slide selanjutnya, poin ketiga yaitu menggunakan pendekatan kelompok. Karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanganannya dilakukan secara individu. Karena itu seperti telah disinggung di muka, pendekatan kelompok adalah yang paling efektif. Nah, dan dilihat dari penggunaannya, penggunaan sumber daya juga lebih efisien. Di samping itu, kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih maju harus terus-menerus dibina dan dipelihara secara sehat, menguntungkan dan memajukan. Di mana poin ketiga ini yang membahas tentang pendekatan kelompok. Di mana contohnya yaitu seperti misalnya kita melakukan penyuluhan sosialisasi di suatu daerah, itu dapat membuat masyarakat lebih mengenal program-program kesehatan yang telah diberikan kepada pemerintah. Dan dengan adanya penyuluhan ini, pemerintah akan lebih program yang pemerintah buat dapat terselenggara di dalam masyarakat itu sendiri, dan masyarakat dapat memahaminya dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun slide terakhir yaitu cara memberdayakan masyarakat. Nah, sempat kami singgung sedikit di bagian pembahasan awal tadi. Nah, yang poin pertama yaitu pengembangan masyarakat. Yang dikembangkan dari masyarakat yaitu potensi atau kemampuannya dan sikap hidup. Cara mengembangkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan atau mengikut sertakan masyarakat pada pelatihan-pelatihan pengembangan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Poin kedua yaitu pengorganisasian masyarakat. Pada pengorganisasian masyarakat, kuncinya adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku. Untuk itu, masyarakat perlu diajak berpartisipasi mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan, sampai pemeliharaan pelestarian. Perubahan perilaku masyarakat sikap hidup yang perlu diubah tentunya dapat yang merugikan atau menghambat kehidupan masyarakat seperti dengan menghambat kesejahteraan hidup, kualitas hidup yang lebih sehat. Nah, mungkin hanya ini saja yang sempat saya paparkan dari materi yang kami buat. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon dimaafkan, hanya ini yang bisa sempat kami presentasikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.